Melihat isu politik yang saat ini ramai menjadi perbincangan di masyarakat, kita akan membahasnya dalam dialog secara virtual dengan Bapak Ahmad Romdon selaku pengamat politik. Ya, selamat sore Pak Romdon. Selamat sore, Mbak. Kabar baik. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kabar baik. Saya? Siap. Baik Pak Romdon, ini mengenai isu pemilu proporsional tertutup ini, sebagai pengamat politik, bagaimana Pak menilai sistem ini, Pak? Ya, yang jelas ini kan jadi momen krusial karena akhir tahun 2022 kita sedang memasuki sebuah tahapan dari rangkaian pemilu di tahun 2024, dan salah satu yang kemudian mengejutkan adalah pengajuan judicial review oleh beberapa pihak terkait dengan mekanisme pemilihan, apakah tertutup atau terbuka. Tapi sebenarnya kalau mau dilacak, sampai sejauh ini, undang-undang maupun tahapan pemilu masih menetapkan proporsional terbuka. Dan sepertinya ini menjadi sebuah diskusi yang hangat, karena kemudian ada beberapa pihak yang menginginkan MK memutuskan ulang putusan yang telah ditetapkan di tahun 2008 untuk merubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Tapi seperti yang berita yang tadi kita lihat, ada banyak partai yang kemudian menyepakati bahwa kita akan tetap menggunakan proporsional terbuka. Jadi lagi-lagi ini bagian dari dinamika politik terkait dengan agenda politik di tahun 2024. Gitu, Mbak. Oke Pak, ini apakah benar akan menguntungkan salah satu partai atau malah merugikan partai yang lainnya dengan adanya sistem tertutup ini, Pak? Sebenarnya perdebatan terbuka tertutup tentu tidak bisa dimaknai dengan menguntungkan satu partai atau merugikan partai lain. Tapi yang jelas kemudian di sistem mekanisme proporsional tertutup menjadi sebuah, kalau mau belajar dalam proses politik di Indonesia, ya banyak dan panjang digunakan di pemilu di Orde Baru. Kalaupun kemudian di Orde Reformasi di 20 tahun terakhir, setidaknya kita menggunakan hanya di tahun pemilu 99. Selepas itu di tahun 2004 hingga 2019 dan rencananya di tahun 2024 kita menggunakan mekanisme pemilihan proporsional terbuka. Jadi kata kuncinya menurut saya pribadi bukan tentang menguntungkan atau merugikan, tapi lebih pada apakah kemudian sistem politik kita dan pengguna hak politik kita memilih menggunakan tertutup atau terbuka. Jadi kalau misalnya harus dikatakan merugikan atau menguntungkan, maknanya bukan ke partai kalau saya, tapi lebih pada kita sebagai konstituen atau orang-orang yang menggunakan hak politik untuk menggunakan hak politiknya pada 14 Februari tahun 2024. Jadi itu yang paling krusial. Dan kalau mau dibaca, kalaupun kemudian dimaknai apakah menguntungkan dan merugikan, bagi kita yang menggunakan hak politik tentu terbuka jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kemudian kita bisa tahu sekaligus bisa menetapkan pilihan-pilihan politik kita pada figur seseorang. Sedangkan di mekanisme tertutup, yang kemudian kita bisa gunakan hak pilih hanya menggunakan hak pilih pada partai politik. Dan tentu ini menjadi persoalan. Jadi dua-duanya sebenarnya mengandung kelebihan dan kekurangan, dan lagi-lagi MK sedang mendiskusikan ini. Dan minggu depan setahu saya, kalau mau dilihat jadwal, mereka akan memutuskan tahapan sidang sekaligus mungkin penetapan apakah akan menggunakan tertutup atau terbuka. Jadi kita mesti bersama-sama menunggu putusan MK, sekaligus meletakkan pijakan hukum pada kerangka MK yang akan menyandarkannya pada konstitusi. Jadi kita masih harus bersabar untuk melihat apakah putusannya menjadi tertutup atau tetap terbuka. Gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Romdon ini sebagai pengamat politik, Pak. Apakah Anda setuju dengan statement kalau sistem pemilu tertutup ini diterapkan nantinya akan terjadi kemunduran demokrasi? Tentu maknanya bisa diartikan mundur dalam artian begini. Dalam artian kemudian konstituen atau demokrasi kita kemudian tidak lagi akuntabel karena kemudian kita tidak bisa menggunakan hak pilih dengan menetapkan calon legislatif yang kita pilih. Karena jadi gambaran mudahnya adalah ketika di kartu suara tertutup, maka kita akan hanya bisa memilih partai politik, gambar partai politik.
yang kemudian mekanisme penetapan siapa yang akan menjadi calon legislatifnya berdasarkan nomor urut itu akan ditetapkan oleh partai politik. Yang membedakan adalah di proporsional terbuka dengan partai politik dan komposisi daftar caleg, kita punya kesempatan untuk memilih sekaligus menetapkan suara terbanyak. Jadi kalau kemudian dimaknai mundur, sebenarnya tidak benar 100% karena kemudian makna ia meletakkan fungsi partai politik jauh lebih dominan. Tapi yang membedakan adalah di tertutup atau di terbuka ada banyak evaluasi, ada banyak kritik, dan kritik ini berkaitan dengan praktik demokrasi kita di tahun 2004, 2009, sampai kemudian terakhir 2019, dan kita akan menetapkan di tahun 2024. Jadi lagi-lagi ini bisa kita lihat sebagai sebuah kontestasi demokrasi. Apakah kemudian kita akan memilih partai politik di pemilu dari tahun 2024, atau kemudian kita bisa menetapkan calon legislatif kita dalam yang ditampilkan di kartu suara di Februari tahun 2024. Lagi-lagi ini pilihan-pilihan yang akan kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi bahwa kemudian ada, tadi di berita sudah disampaikan bahwa sebagian besar partai politik memilih terbuka, saya pikir sepertinya arahnya akan menjadi terbuka dan ruang-ruang demokrasi kita akan kejaga. Bahwa di ruang-ruang mekanisme proporsional terbuka ada banyak kekurangan, itu yang harus dibenahi, itu yang harus menjadi PR kita bersama-sama ke depan. Baik, oke Pak Ramdan, ini sebenarnya konsep pemilu tertutup ini apakah ada korelasinya dengan penghematan anggaran pemilu, Pak? Ya, salah satu dalih atau argumen kenapa harus judicial review di MK terkait dengan merubah dari terbuka menjadi tertutup, salah satunya adalah efisiensi. Jadi sebenarnya teknis, ini implikasinya di teknis di lapangan. Anda bisa bayangkan menghitung kartu suara dengan jumlah yang lebih besar, menghitung calon legislatif dari satu nama ke nama yang lain, direkap dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, tentu membutuhkan waktu, dan dia otomatis waktu dan alokasi itu berimplikasi pada anggaran, dan tentu itu membedakan dengan tertutup yang kemudian kalkulasinya jauh lebih cepat dan kemudian rekapitulasinya juga lebih cepat. Tentu implikasinya di situ. Tapi lagi-lagi dalih penghematan anggaran sebenarnya sudah diargumentasikan dengan pemilihan demokrasi yang serentak, pemilu serentak di Februari 2024. Itu juga salah satu alasannya menghemat anggaran antara legislatif dan pilpres akan dilaksanakan bersamaan. Itu menjadi salah satu argumentasi kenapa kemudian kita melaksanakan serentak. Salah satunya adalah menghemat anggaran. Jadi kalau kemudian secara tertutup apakah menghemat? Iya, secara teknis. Tapi bahwa kemudian argumen penghematan anggaran itu sudah ditetapkan ketika kita menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan kita akan menggunakan pemilu serentak di Februari tahun 2024. Jadi ya lagi-lagi ini lagi dipertimbangkan dan lagi didiskusikan bersama-sama. Gitu, Mbak. Oke, ini melihat pertemuan 8 elit politik kemarin, Pak. Bagaimana menurut Anda? Apakah nantinya ada potensi kelanjutan pertemuan-pertemuan selanjutnya? Saya pikir pertemuan elit politik di Jakarta hendak memastikan bahwa orientasi pemilu ke depan sepertinya salah satu pertimbangannya adalah mekanisme tahapan. Sekarang tahapan pemilu yang di kick off Juni tahun 2022 sudah berjalan, dan sebagian besar partai politik kemudian menetapkan komitmen pada mekanisme proporsional terbuka. Dan lagi-lagi, ini akan menjadi catatan bagi MK yang akan memutuskannya di minggu depan. Dan artinya, secara spesifik saya termasuk orang yang mungkin punya keyakinan orientasi kebijakan MK kemungkinan masih akan proporsional terbuka, mengingat tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Artinya, kalaupun ada wacana atau diskursus atau kemudian menjadi putusan MK menjadi tertutup, kemungkinan dia tidak akan diberlakukan pada pemilu tahun 2024, tapi akan menjadi catatan bagi pemilu di periode berikutnya. Jadi, apakah kemudian akan ada pertemuan lagi? Saya tidak terlalu yakin karena putusan MK akan segera dirilis. Kalaupun ada pertemuan kelanjutan, kemungkinan akan pembahasan tentang koalisi atau reshuffle dan seterusnya. Jadi, ini mungkin isu yang mungkin tidak terlalu koheren untuk didiskusikan dalam skema jangka panjang, gitu, Mbak.
Oke, baik. Kita tentunya masih akan tetap menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya, Pak. Ya. Dan walaupun hasilnya nanti kita doakan semoga pemilu 2024 digelar dengan lancar dan baik untuk masyarakat, partai politik, dan tentunya untuk negara. Baik, terima kasih Pak Romdan atas waktunya sudah mau bergabung bersama Lingkar TV. Selamat beraktivitas kembali dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih.